hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup. Nah, tujuan utama penegakan hukum lingkungan adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat, serta upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bagaimana peranan hukum lingkungan di Indonesia? Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegak hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Faktor apa saja yang menjadi permasalahan dalam hukum lingkungan? Adapun kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum lingkungan berasal dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah seperti gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Materi selanjutnya yaitu perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, telah lahir 3 perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup atau UU LH. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Undang-undang tersebut masing-masing memiliki ciri khas dan karakteristik yang tidak sama. Akan tetapi, pada dasarnya, undang-undang yang hadir setelahnya selalu hadir sebagai undang-undang yang menyempurnakan undang-undang sebelumnya. Contohnya adalah UU PPLH, di mana memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan UU PLH, yaitu yang pertama telah mengadopsi asas-asas yang terdapat dalam Deklarasi Rio tahun 1992. Yang kedua, lebih memberikan perlindungan hukum pada para pejuang hak atas lingkungan hidup. Yang ketiga, terdapatnya perubahan terkait kewenangan pada proses penyidikan. Yang keempat, hukum pidana bukanlah sebagai ultimatum remedium atau upaya terakhir. Yang kelima, adanya pertanggungjawaban pidana pada pimpinan suatu badan usaha. Yang keenam, telah mengatur tindakan pidana menteri yang berlaku pada pejabat pemerintah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia saat ini. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 1 sebagai berikut. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu-satunya dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkesejahteraan serta mencegah kerusakan lingkungan hidup. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis-jenis hukum perundang-undangan lingkungan. Yang pertama, PPLH. Kedua, AMDAL atau izin lingkungan. Ketiga, pengendalian pencemaran udara. Keempat, pengendalian pencemaran air. Kelima, pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Keenam, limbah B3. Ketujuh, penegakan hukum lingkungan. Kedelapan, kebersihan. Kesembilan, baku mutu. Dan yang terakhir, keanekaragaman hayati. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu berbagai peraturan hukum termasuk juga hukum lingkungan mengandung kaidah hukum yang bertujuan mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya.
demi menjamin kelestarian mendatang. Sehubung dengan hal tersebut, agar dapat diciptakan hubungan timbal balik yang harmonis dan seimbang, perlu diatur penggunaan berbagai sumber daya yang ada yang ada secara bijak, tertib, teratur untuk diperlukan suatu peraturan hukum yang baik dan dapat menjamin ketertiban dalam pengelolaan lingkungan hidup.